Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh dengan cinta kasih, saat ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ketika Engkau juga terus memberikan waktu bagi kami untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya, sehingga melalui ibadah kami pada saat ini iman kami semakin dikuatkan. Bahkan Tuhan yang menolong kami untuk dapat menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan itu ya Tuhan, berkatilah ibadah kami saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anaknya yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Berhimpun semua hadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah ini dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada beserta saudara sekalian. Saudaraku, marilah bersama-sama kita menaikkan pujian kita dengan menyatakan pujian bersautan demikian. Tuhan adalah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, serta-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama dan bait yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat bila musikmu bergaul, angkatlah pujian
Pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengingat kembali akan hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita semua di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudaraku, dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa-dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan sempurna. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya mohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita juga menyatakan penyesalan kita melalui nyanyian pengakuan dosa dari Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama dan bait yang kelima. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini Saudara-saudaraku, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7 yang demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya.
dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah kasih anugerah Allah bagi kita. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 400 bait yang pertama dan bait yang ketiga, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anaknya dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa. Tuhan Allah, sumber pertolongan dan hikmat, saat ini kami datang kepadamu menaikkan syukur karena Tuhan saat ini memberikan waktu bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati ketika kami mendengarkan firman, supaya kami boleh mendengar dengan baik, menghayatinya, dan juga terus memohon kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam hal firman-Mu, iman kami semakin dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Saudaraku, bacaan firman Tuhan pada saat ini sambilkan dari Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28 demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Haleluya.
yang dikasihi Tuhan, khotbah pada hari ini saya beri judul Tetap Teguh Beriman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, tentunya kita menghadapi berbagai macam tantangan, bahkan cobaan hidup yang berat. Kadangkala hal itulah yang membuat kita menjadi kurang bersemangat dan bahkan kemudian menyerah dengan keadaan. Seperti di masa sulit seperti sekarang ini, banyak yang mengalami permasalahan ekonomi sehingga harus bekerja lebih keras lagi dan kreatif untuk memulihkan perekonomian keluarga. Belum lagi ditambah dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya karena harus menyesuaikan diri dengan pola kehidupan yang baru. Sekarang ini orang tua pun semakin disibukkan dengan mendampingi anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh atau sekolah online. Banyak orang tua yang mengeluh karena belum dapat menyesuaikan diri dengan hal baru ini dan juga masalah biaya internet yang membengkak. Demikian pula bagi mereka yang sedang sakit maupun yang sedang ada permasalahan dalam keluarga, cobaan hidup ini terasa semakin berat. Nah, ketika harus mengalami cobaan hidup yang berat dan bertubi-tubi, seringkali juga membuat iman kita menjadi lemah. Nah, dalam konteks seperti sekarang ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman? Oleh karena itu, mari bersama-sama kita belajar dari kisah perempuan Kanaan di dalam Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang perempuan Kanaan yang memohon belas kasihan Tuhan Yesus ini menarik untuk kita simak bersama-sama. Sepintas teks ini memperlihatkan perjuangan seorang ibu demi keselamatan putrinya. Namun di sisi lain, sikap Yesus dalam menanggapi permohonan perempuan Kanaan ini terkesan bertolak belakang dengan pribadinya yang penuh dengan belas kasihan. Hal serupa juga ditunjukkan oleh para murid yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran perempuan Kanaan ini yang mengikuti mereka sambil terus berteriak-teriak. Tetapi meskipun ditolak dan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, perempuan Kanaan ini tetap bersikukuh untuk meminta pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Berulang kali Yesus membatasi usaha perempuan Kanaan tadi. Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel." Perkataan Yesus ini seolah-olah mengungkapkan tentang paradigma keselamatan yang eksklusif atau keselamatan yang hanya untuk orang Yahudi saja. Yesus mengungkapkan bahwa misinya hanya ditujukan kepada domba-domba yang hilang dari Israel saja. Ditambah lagi dengan ungkapan anjing yang digunakan Yesus untuk mengidentifikasikan orang-orang bukan Yahudi. Nah, sebenarnya istilah anak-anak dan istilah anjing yang digunakan Yesus ini merupakan istilah yang umum yang sering digunakan oleh orang Yahudi untuk membedakan status bangsa Yahudi sebagai umat Allah dan bangsa bukan Yahudi sebagai umat kafir. Nah, menariknya, kata anjing yang digunakan dalam teks ini tidak memakai kata Yunani kuon atau kuos yang berarti anjing liar seperti yang digunakan oleh orang Yahudi pada umumnya
untuk menghina orang-orang kafir. Kata yang digunakan Yesus adalah punarios, dari kata punarion yang berarti anjing kecil atau anjing rumah, anjing peliharaan. Nah, di sini muncul pemahaman baru bahwa memang benar bangsa lain dianggap kafir, tetapi mereka juga mendapat pemeliharaan yang baik dari Tuhan, seperti anjing rumah atau anjing peliharaan yang disayangi oleh majikannya. Secara tidak langsung Yesus menyebutkan bahwa keselamatan dari Allah juga terbuka bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah, dengan cerdas juga perempuan Kanaan tadi menanggapi perkataan Yesus itu dengan mengatakan bahwa seekor anjing pun ikut makan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Bagi perempuan Kanaan ini, meski hanya remah-remah roti saja itu sudah cukup. Dengan kata lain, walaupun kasih karunia dan keselamatan Allah yang diberikan kepadanya itu hanya sedikit, itu sudah cukup untuk menyelamatkan putrinya. Seolah-olah perempuan Kanaan ini tidak mempermasalahkan jika dianggap sebagai anjing atau orang kafir. Bahkan ia sendiri pun membenarkannya. Nah, tanggapan perempuan Kanaan ini juga menunjukkan perjuangannya yang tidak mau dipengaruhi oleh statusnya sebagai orang kafir. Inilah yang mendorongnya dengan jujur, rendah hati, dan sekaligus berani untuk memohon keselamatan dari Yesus bagi putrinya. Sikap dan perjuangan perempuan inilah yang kemudian dianggap dan dipandang Yesus sebagai bentuk iman yang besar. Maka terjadilah seperti apa yang dikehendakinya, yaitu anaknya menjadi sembuh. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah perempuan Kanaan ini, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yaitu yang pertama, bahwa kasih karunia Allah itu ditujukan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan suku bangsa, status sosial, agama, gender, dan lain-lain. Yang kedua, bahwa kasih seorang ibu terhadap anaknya itu sungguh luar biasa. Yang ketiga, seorang ibu yang tetap teguh beriman walaupun harus menghadapi berbagai macam penolakan. Dan yang keempat, iman itu harus disertai dengan perbuatan-perbuatan sesuai dengan apa yang diimaninya itu. Nah, oleh karena itu marilah kita memiliki iman seperti perempuan Kanaan itu di saat kita harus menjalani hidup dengan berbagai macam cobaan dan tantangannya. Janganlah menyerah dengan keadaan, karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua. Tetaplah teguh beriman kepada Yesus dan wujudkanlah iman kita itu dalam segala perbuatan kita. Niscaya apa yang kita imani dan kerjakan itu terwujud oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita mengambil satu dulu sejenak untuk menghayati firman Tuhan tadi. Dan nanti kita akhiri bersama-sama dengan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dulu sejenak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala apa dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syukur kita dan syafaat kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, ketika Tuhan mengizinkan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam cobaan dan tantangannya. Dan kami bersyukur ya Allah, melalui firman Tuhan kami diingatkan di dalam menjalani kehidupan ini supaya kami tetap terus beriman teguh kepada Kristus Yesus. Dan itulah yang akan menolong kami semua dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan hidup yang harus kami jalani. Dan biarlah semuanya itu boleh semakin mendewasakan iman kami kepada Kristus, semakin menumbuhkan iman kami sehingga boleh bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur pula ketika Tuhan mengizinkan kami semua untuk menghadapi berbagai macam kesulitan hidup seperti apa yang saat ini sedang kami rasakan. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan pertolongan sehingga kami dimampukan untuk dapat menjalani hidup ini dengan baik, tetap terus beriman teguh kepada Kristus Yesus dan menjalani hidup ini dengan menjalankan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah apa yang baik, apa yang benar, apa yang bermanfaat, itu yang kami kerjakan dalam kehidupan kami bersama-sama. Sehingga keberadaan kami pun boleh mendatangkan berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, demikian pula kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbeban berat karena permasalahan hidup yang harus mereka hadapi. Tuhan berkati mereka ketika ada kesulitan dengan masalah finansial atau ekonomi. Tuhan kiranya membukakan jalan keluar dan memberkati setiap usaha pekerjaan yang dikerjakannya, supaya melalui semuanya itu boleh menjadi jalan keluar bagi permasalahan ekonomi yang sedang mereka hadapi. Bagi yang sedang memiliki permasalahan keluarga, Tuhan juga kiranya memberikan hikmat dan pertolongan. Biarlah Tuhan yang juga mengubahkan setiap hati yang keras dan melembutkannya, supaya permasalahan dalam keluarga boleh diselesaikan dengan penuh kedamaian. Dan biarlah keluarga-keluarga tetap dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga senantiasa merasakan cinta kasih Tuhan dan juga mewujud nyatakannya dalam kehidupan keluarganya. Tuhan berkati pula bagi saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit, supaya mereka pun juga tetap terus beriman teguh
percaya bahwa Yesus telah memberikan rancangan yang terbaik dalam kehidupannya, bahkan Tuhan pun berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami pun menyerahkan untuk setiap pergumulan yang kami rasakan dan harus kami hadapi. Demikian pula untuk anak-anak-Mu yang juga harus menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran yang baru, dengan pembelajaran jarak jauh. Tuhan kiranya juga memberikan pertolongan supaya semuanya ini boleh berjalan dengan baik dan anak-anak-Mu ini boleh menjalankan dan mengikuti studinya dengan baik pula. Tuhan berkati keluarganya, orang tuanya untuk di dalam mencukupi kebutuhan studi anak-anak. Tuhan juga memberikan berkat dan Tuhan berikan hikmat di dalam mendampingi anak-anaknya dalam masa-masa studinya ini. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk setiap orang tua, para adiuswo yang telah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan berkati mereka. Orang tua kami ini tetap terus dalam kondisi yang sehat, baik, dan juga tetap terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, sehingga di masa-masa tuanya boleh dinikmati dengan penuh sukacita, jauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Demikian pula kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan gereja-Mu, gereja-gereja di seluruh dunia, untuk boleh bersama-sama menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit seperti saat ini. Tuhan berkati para pemimpin gereja dalam setiap mengambil kebijakan-kebijakan. Tuhan juga memberikan hikmat sehingga apapun yang diputuskan itu boleh mendatangkan berkat bagi jemaat dan semua orang yang ada di sekitarnya. Demikian pula kami menyerahkan untuk gereja-Mu di sini di GKJ Kebumen. Tuhan juga memakai kami semua untuk dapat mewujudkan cinta kasih, perdamaian, dan juga kepedulian kami terhadap sesama kami yang membutuhkan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami pun berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan sertai dan tuntun supaya tetap terus dalam kondisi yang kondusif di dalam kami menghadapi permasalahan-permasalahan bangsa kami yang sangat kompleks ini. Dan berikan hikmat pertolongan kepada para pemimpin, para pejabat pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk pengambilan kebijakan. Tuhan juga memberikan hikmat sehingga apapun yang diputuskan boleh mendatangkan berkat, sukacita, kedamaian, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seluruh doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini menjadi wujud ucap syukur kita dan juga sebagai wujud iman kita kepada Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Marilah kita mengingat sabda Tuhan yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya 12 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasyhurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Mari saudara-saudara, kita iringi bersama dengan naikkan pujian Kidung Jemaat 439 bait pertama dan 2. Bila topan keras melanda hidupmu.
Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan ini ke hadirat Tuhan. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, sumber dari segala berkat, pujian dan syukur kami naikkan padamu Tuhan, sebab siapakah kami ini yang telah Tuhan berikan kesempatan untuk mempersembahkan yang berupa uang, baik persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan-persembahan yang lain. Tuhan, kami menyadari bahwa persembahan kami sangat kecil manakala dibanding dengan berkat-Mu yang melimpah. Namun kami haturkan persembahan ini dengan penuh rasa sukacita, sebagai ungkapan rasa syukur kami atas jaminan keselamatan yang telah kami terima. Keselamatan yang sangat mahal harganya, yang hanya bisa dibayar dengan darah Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami, kuduskanlah agar dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana untuk pengembangan kerajaan Tuhan di muka bumi ini, khususnya di wilayah Gereja Kristen Jawa Kebumen. Bapa di sorga, ajarlah kami agar kami dapat mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, secara khusus kami juga berdoa untuk pengelola persembahan yang telah bekerja dengan keras, mengorbankan tenaga, waktu, dan pikirannya. Berkatilah mereka beserta keluarganya, kesehatan, dan kesejahteraan. Tuhan, ampunilah kami apabila ada dosa, cacat, dan celah di dalam persembahan ini, agar kami layak di hadapan-Mu. Selanjutnya Tuhan, kami akan undur dari tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, sertai perjalanan kami agar sampai di rumah dengan selamat, damai, dan sejahtera. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 416, bait yang pertama dan bait yang keempat, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku
aku maju dalam malam yang gelap, ke negeri yang tak ku tahu, dengan mata terpejam. Bapa, ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengendaki supaya kita tetap terus teguh beriman kepadanya di dalam kita menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam cobaan dan tantangannya. Oleh karena itu, terimalah berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita